Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Amelia Sahfitri di HW Podcast. Selama 20 menit ke depan, kita akan membahas Earth Hour, sebuah gerakan global yang mengajak kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kali ini, kita mengusung tema Earth Hour lebih dari sekedar memadamkan lampu. Bersama dengan Mas Renaldi. Halo Mas, Koordinator Earth Hour Kota Banda Aceh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Halo semuanya, Alhamdulillah sehat Kak Amel, Alhamdulillah. Iya, kerasa banget vibes-nya menuju puncak dari pelaksanaan Earth Hour ya. Kira-kira dilaksanakan di tanggal 21 ya Mas ya? 22 Maret Kak. Jadi fun fact-nya kita setiap tahun tuh acara Switch Off Earth Hour itu dilaksanakan serentak di seluruh negara-negara yang ada di dunia. Dan itu termasuk Indonesia, dan kali ini kita ada kesempatan untuk ikut nih, Banda Aceh kayak gitu. Nah, acaranya itu dilakukan serentak, ada tanggal khususnya juga kayak gitu. Biasanya di minggu terakhir bulan Maret, tapi karena minggu terakhir bulan Maret itu kita kali ini adalah Lebaran agama, Idul Fitri, jadi dimundurkan seminggu ya gitu. Dan itu udah kesepakatan secara global, jadinya tanggal 22 Maret 2025 Kak. Sebelum itu Mas Renaldi, aku izin untuk mengenalkan apa itu Earth Hour. Yang mana Earth Hour ini adalah inisiatif global yang dimulai oleh WWF pada tahun 2007 di Sydney, Australia. Dan gerakan ini mengajak individu, komunitas, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia untuk mematikan lampu dan peralatan listrik yang tidak esensial selama 1 jam pada Sabtu terakhir di bulan Maret, tepatnya pukul 20.30 hingga pukul 21.30 waktu setempat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan perubahan iklim dan mendorong tindakan nyata untuk melindungi planet kita. Nah, bagaimana keberhasilan Earth Hour dan data efisiensi energi selama dilaksanakannya? Sejak pertama kali diadakan, Earth Hour telah menunjukkan dampak yang signifikan dalam penghematan energi dan juga peningkatan kesadaran lingkungan. Berikut beberapa data dari tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan Earth Hour ini. Jika kita lihat di Jakarta di tahun 2010, pemadaman listrik selama Earth Hour berhasil menghemat energi listrik pada sistem Jawa Bali sebesar 811 MW. Kemudian 2012 di Jakarta, penghematan listrik mencapai 214 MW. Hal ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 170 MW. Selain itu, aksi ini berhasil menghemat bahan bakar minyak BBM sebanyak 64 kiloliter dan menekan emisi karbon dioksida hingga 154 ton. Luar biasa banget. Bahkan di tahun 2022 di Jakarta juga selama 1 jam pemadaman terjadi penghematan konsumsi energi listrik sebesar 118,42 MWh. Dan hal ini juga serupa. Data menunjukkan di Kanada, tepatnya di Ontario, kota ini berhasil menghemat 900 MWh saat Earth Hour berlangsung. Data-data yang baru aja saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa aksi sederhana matikan lampu selama 1 jam dapat menghasilkan penghematan energi yang signifikan dan mengurangi emisi karbon bahkan. Nah, karena hari ini tamu spesial kita adalah Koordinator Earth Hour Kota Banda Aceh. Sebelumnya tadi sudah kita kenalan juga, dan Mas Renaldi juga sudah menyampaikan akan dilaksanakan kapan dan pukul berapa Earth Hour puncak di tahun ini. Kita langsung aja bahas bareng Mas Renaldi. Yang pertama kali menarik untuk kita bahas itu adalah tadi berdasarkan data yang ada Mas, kalau dilihat dampaknya ini berkaitan dengan penghematan listrik. Gimana kira-kira Mas? Apakah masih relevan untuk dilakukan di saat yang sekarang ini mengingat krisis iklim dan lain-lainnya itu mencapai indikator yang lebih luas dibandingkan sekadar penghematan listrik? Iya ya Kak. Sebelumnya kan kalau ditanya relevan atau tidak, kalau untuk Indonesia sendiri menurut saya itu masih sangat relevan Kak. Kenapa? Karena kita masih menggunakan energi listrik yang bersumber dari pembakaran batu bara. Nah, kita belum sepenuhnya beralih kepada sumber energi listrik yang
baik itu dari pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga air atau tenaga matahari ataupun tenaga panas bumi. Nah, itulah kenapa menurut saya masih sangat relevan jika diterapkan di Indonesia. Itu apakah di luar negeri masih relevan? Jawabannya juga masih relevan, Kak. Kenapa? Karena kita lihat dulu nih faktor-faktor kenaikan penyebab daripada perubahan iklim atau penyebab daripada panas global kayak gitu. Itu salah satunya karena pemakaian listrik yang sangat boros di antara masyarakat yang ada di dunia. Salah satunya seperti Cina, Amerika, bahkan Indonesia dan India itu mereka ketika kita bilang mereka boros ya kita tahu karena mereka banyak penduduknya di negara mereka kayak gitu. Itulah kenapa menurut saya masih sangat relevan dibuat untuk penghematan energi listrik ini, Kak. Oke. Nah, di tengah negara-negara lain yang juga turut berkontribusi melaksanakan kegiatan ini, apakah ini hanya dilakukan sebagai seremonial tahunan, Mas? Apa mungkin gimana ya? Mengapa Earth Hour ini masih dianggap sebagai seremonial tahunan tanpa perubahan nyata dalam gaya hidup masyarakat? Atau selain dari seremonial tahunan ini ada program-program lain setelahnya yang memang diusung juga oleh Earth Hour dan sesuai juga dengan value yang Earth Hour perjuangkan gitu? Tentu, Kak, tentu. Dari Earth Hour Banda Aceh sendiri, kalau dibilang itu seremonial, sebenarnya itulah gerbang pertama para volunteer. Ini kita golongkan volunteer yang bukan volunteer lingkungan ya, Kak. Volunteer yang mesti tidak peduli terhadap lingkungan. Nah, seremonial ini adalah gerbang pertama mereka untuk bisa peduli kepada lingkungan, untuk bisa peduli mulai menghemat energi. Kenapa? Karena menurut saya manusia itu akan terbentuk karena terbiasa. Nah, ketika seremonial ini sering dibuat, maka secara tidak langsung manusia itu akan melakukannya kayak gitu. Tanpa sadar dia akan menerapkan di hidup dia selamanya. Bisa jadi itu kan, Kak. Nah, kayak yang Kakak bilang tadi, apakah hanya setahun sekali ataukah Earth Hour ini ada program-program serupa di setiap bulan atau rutin programnya? Ada, Kak. Itulah kenapa hanya saja di bulan 3 ini dilakukan serentak. Namun setiap bulannya itu kami mengusahakan untuk melakukan sebuah aksi lingkungan yang bisa menerapkan kepedulian. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat setelah aksi tahunan, kemudian selanjutnya per bulan masih ada program-program yang juga relevan dengan penghematan energi di Banda Aceh sendiri barangkali. Tren partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti ini seperti apa, Mas? Apakah semakin banyak yang terlibat dari tahun ke tahun atau terjadi pengurangan partisipasi atau bagaimana? Untuk di Banda Aceh memang puncak partisipasi tertinggi itu ada di sebelum acara Switch Over Tower ini memasuki vibes Ramadan, Kak. Kebetulan kan kita tahun ini sama 2 tahun yang lalu itu Ramadan terus kan di bulan 3. Nah, waktu itu tidak terlalu ramai untuk mengikuti partisipasi kegiatan Earth Hour. Tapi 2022, 2021, bahkan 2020 yang waktu itu notabene-nya kita pakai hashtag di rumah aja dulu, itu rame partisipasinya, Kak. Dan diusahakan kali ini itu akan rame walaupun vibes-nya masih Ramadan kayak gitu, Kak. Dan langkah konkretnya adalah kita bisa berkolaborasi dengan beberapa baik itu instansi atau komunitas yang ada di Banda Aceh, dan itu yang sedang kami jalani sekarang, Kak. Oke, berarti menyangkut tentang bagaimana dukungan dari pemerintah atau komunitas baik internal di pemerintah ataupun eksternal, sebenarnya apakah pemerintah dan perusahaan ini cukup berkontribusi juga dalam mendukung tujuan besar dari Earth Hour ini, Mas? Atau dibiarkan komunitas EH sendiri yang melaksanakan? Iya, Kak. Fun fact-nya di setiap tahun itu untuk menyelenggarakan event Switch Over Tower ini kita selalu melakukan audiensi dan permohonan kerjasama sama beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Banda Aceh.
Oke, nah bentuk dukungan para sektor lain ya, baik itu pemerintah maupun sektor swasta atau komunitas NGO lainnya, sebenarnya dukungan dari mereka ini apakah juga sesuai, maksudnya value yang mereka punya itu apakah juga sesuai dengan apa yang EHA perjuangkan saat ini, mengingat banyak juga dari sektor-sektor swasta yang turut mendukung tapi juga turut menyumbangkan emisi karbon yang besar misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya bagaimana EHA ini bekerja sama dengan pemerintah atau sektor swasta dalam upaya keberlanjutan penghematan energi ini, Mas Renal? Kalau koordinasi dan kerjasama sama sektor swasta, pemerintah itu selalu kami sustain kan Kak, dan nggak berhenti hanya di kegiatan switch off ini. Nah ketika mereka membutuhkan diskusi terkait penghematan energi atau transisi energi dari memang masih menggunakan tenaga batu bara, saat ini memang sedang melakukan transisi energinya dari energi listrik yang memang seperti biasa yang kita gunakan di rumah-rumah, dan sekarang mereka sudah menggunakan energi listrik dari panel surya, which is mereka menggunakan tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga surya gitu Kak. Jadi setiap tahunnya alhamdulillah para instansi pemerintah, sektor swasta itu mengupgrade mereka supaya memang lebih mengurangi emisi karbon yang mereka bisa hasilkan. Tadi juga kita sempat singgung bahwa ini bukan hanya sekedar kegiatan simbolis, melainkan juga batu loncatan untuk para masyarakat bisa teredukasi dengan beramai-ramai di satu momen tertentu, supaya nanti setelahnya itu bisa dengan sendirinya punya kesadaran untuk melakukan hal yang sama. Mengingat bahwa ada bentuk kerjasama antara EHA dan juga pemerintah dan juga sektor swasta. Kemudian dilihat apa yang EHA perjuangkan, otomatis kan penting banget dampaknya bagi Indonesia. Sebenarnya seberapa besar pengaruh dari pelaksanaan Earth Hour ini terhadap kebijakan lingkungan di Indonesia? Apakah pernah disangkutkan dengan regulasi yang baru saja dibentuk, atau ya hanya berjalan begitu saja, Mas Renal? Kalau untuk regulasi yang dibentuk itu kebetulan EHA Banda Aceh sendiri atau EHA Indonesia itu tidak mengambil alih dalam kasus regulasi Kak. Cuman dari kerjasama dengan sektor pemerintah itu kami sangat-sangat mengapresiasi para pemerintah karena mereka selalu mendukung apa yang kami lakukan dan membantu kami dalam berkoordinir sama sektor-sektor pemerintah lainnya atau sektor-sektor dinas ataupun sektor swasta lainnya kayak gitu. Nah, dalam hal regulasi sendiri juga itu kami nggak pernah mengajukan, tapi di Banda Aceh sendiri para kepala dinas atau kepala daerahnya itu berinisiatif sendiri untuk mengeluarkan himbauan atau pemberitahuan atau ajakan, atau bahkan ada juga revisi kanun ya kalau di Aceh kan, revisi kanun mengenai lingkungan hidup kayak gitu. Nah itu juga kami mengapresiasi kepala daerah yang ada di Aceh pada saat ini gitu Kak. Oke, berarti secara setelah kegiatan, maksudnya barangkali data dari efisiensi energi yang telah dihasilkan itu parameternya EHA melihat dari segi apa, Mas Renal? Maksudnya apakah ada lembaga tertentu yang bekerja sama dengan EHA untuk menghitung efisiensi yang terjadi selama pelaksanaan EHA ini berlangsung? EHA mendapatkan data spesifiknya dari mana kira-kira, Mas Renal? Ya tentu ada Kak. Kayak misalnya 2023, 2022 itu kami sampai sekarang bahkan kami ada kerjasama sama PLN ya pastinya, karena di Aceh sendiri itu pembangkit listriknya ya hanya PLN, dan kita bekerja sama dengan PLN untuk mendapatkan hasil penghematan energi tersebut, dan kami pernah sampai 200 megawatt hemat energi hanya dengan 1 jam pemadaman kayak gitu Kak. Oke, menarik banget. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia, berarti EHA ini kan tersebar hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia, di provinsi di seluruh Indonesia juga. Ada tidak contoh satu provinsi atau satu kabupaten
kota yang dijadikan sebagai role modelnya atau pionirnya dari Earth Hour Kota Banda Aceh sendiri gitu Mas Renal? Sejauh ini untuk contoh EHA yang dijadikan role model itu mesti seperti EHA Jakarta, karena EHA Jakarta kan EHA pertama kali masuk ke Indonesia itu ada di EHA Jakarta gitu kan Kak, tahun 2009. Jadi mereka sangat didukung, apalagi di sana banyak sektor-sektor swasta yang memang udah banyak yang beralih atau bertransisi energinya ke energi terbarukan. Nah di situ masih dijadikan role model lah Kak. Cuman apakah EHA lainnya tidak bagus? Enggak juga, tapi banyak juga EHA yang bagus dengan konsep dan fokus konsentrasi ke masing-masing permasalahan lingkungan di daerah tersebut. Oke. Nah, tadi kita sempat singgung masalah, tadi Mas Ronald mengatakan tingkat partisipasi dari masyarakat sedikit menurun di 2 tahun belakangan ini karena bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan pelaksanaannya. Sebenarnya di samping itu, apakah ada tantangan khusus dalam mengajak masyarakat Aceh ikut serta di puncak kegiatan EHA ini, Mas Ronald? Sebenarnya untuk beberapa masyarakat yang udah mengetahui terkait EHA ini dari sosial media dan lain sebagainya itu tidak terlalu sulit Kak. Apalagi kalau kayak kita perkenalan kan, misalnya ke beberapa masyarakat di kumpulan-kumpulan masyarakat dan mereka udah tahu tentang Earth Hour ini. Itu tidak sulit lagi, tapi beberapa masyarakat yang masih awam dan tabu terhadap Earth Hour pasti mereka mengatakan seperti yang di tema kita tadi kayak gitu. Oh, Earth Hour mati lampu nih kayak gitu katanya, kayak gitu kan Kak. Nah, jadi itulah tantangan kita sebenarnya teman-teman sobat Earth Hour ini untuk menjelaskan kembali bahwa Earth Hour itu tidak hanya sekedar mematikan lampu, tapi Earth Hour ini intinya adalah menghemat energi secara sukarelawan Kak, secara sukarelawan. Maksudnya adalah ketika energi listrik di rumah kita tidak memang terpakai, kayak misalnya di kamar yang kamarnya kosong, tidak ada orang, itu silahkan dimatikan AC-nya, silahkan dimatikan kipas anginnya, atau silahkan dimatikan lampunya, karena memang tidak digunakan kayak gitu. Jangan dibiarkan hidup, dan itu sangat-sangat membuat boros kan. Nah, pendekatan kepada orang-orang awam ini, kami dengan cara memang menghemat energi. Dengan menghemat energi kan pembayaran atau iuran listrik yang kita bayar juga tidak terlalu besar kayak gitu Kak. Oke. Nah, mengingat bahwa salah satu puncak pelaksanaan EHA ini, tadi Mas Ronald mengatakan ini adalah sebagai pengingat bagi masyarakat supaya nanti setelah puncak ini masyarakat lebih memiliki kesadaran diri untuk melakukan penghematan energi dan sebagainya. Ada tidak cerita sukses dari seseorang atau komunitas yang terinspirasi setelah kegiatan Earth Hour untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan secara berkelanjutan? Barangkali Mas Ronald sendiri. Kebetulan kan itulah kayak yang saya bilang tadi ya, switch off ini merupakan gerbang pertama di mana orang-orang membentuk dirinya untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, fun fact-nya, EHA Aceh atau EHA yang ada di seluruh Indonesia itu ada yang namanya EHA Champion atau Earth Hour Champion. Earth Hour Champion ini diberikan kepada orang-orang yang dulunya kurang melek atau kurang peduli terhadap lingkungan, tapi ketika bergabung di Earth Hour, pola hidupnya dan gaya hidupnya itu mulai aware, mulai peduli terhadap lingkungan. Nah, dengan hal tersebut kami memberikan penghargaan kepada orang-orang tersebut. Nah, sekarang berarti udah ada 14 orang yang menerima penghargaan tersebut Kak. Kayak gitu. Itu membuktikan kalau memang Earth Hour ini sedikit banyaknya akan berdampak kepada orang-orang yang memang serius untuk menggelutinya kayak gitu Kak. Oke, menarik banget. Nah, otomatis untuk salah satu alat kampanye dari kegiatan EHA ini pastinya dengan memanfaatkan media sosial, ya Mas Ronald. Bagaimana EHA bisa memanfaatkan peran media sosial ini dalam menyebarkan pesan value yang EHA perjuangkan dan mendorong aksi nyata terkait dengan pelaksanaan EHA ini, Mas Ronald? Iya, benar banget Kak. Jadi kalau ditanya bagaimana kita melakukan kampanye secara digital, itu merupakan tujuan EHA 2025 juga Kak, untuk memperluas kampanye kita kayak gitu kan Kak. Nah, salah satunya dengan cara digital di sosial media. Kami
rutin membuat program di setiap minggunya, apalagi sebelum puasa kan ada Car Free Day kan. Nah, di setiap Car Free Day juga ada ikut kegiatan tersebut dan berkampanye di sana. Terus kami juga mempublish kegiatan tersebut kayak gitu di sosial media. Nah, publishnya itu tidak hanya kayak kegiatan recap atau video-video biasa saja, tapi juga terkandung informasi yang bisa diterima oleh para pengguna sosial media kayak gitu. Jadi tetap ada digital campaign-nya untuk orang-orang yang tidak bisa kami jangkau kayak gitu, Kak. Oke, boleh dong di-spill media sosial apa aja yang biasanya EHA gunakan untuk mengkampanyekan aksinya, Mas Ronald? Sejauh ini sangat aktifnya di Instagram ya. Instagram EHA itu adalah @EHA-Banda-Aceh. Nah, kalau EHA Indonesia ya @EHA Indonesia kayak gitu. Terakhir Mas Renal, apa yang mau disampaikan ke teman-teman? Barangkali ajakan bagi teman-teman untuk ikut serta di puncak kegiatan EHA di tahun ini. Dan bagaimana cara teman-teman untuk bisa berpartisipasi barangkali? Iya Kak. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan pesan dan kesan untuk teman-teman di luar sana. Harapannya, pesannya dulu ya. Pesannya bahwa kita tanggal 22 ini akan melakukan selebrasi sebuah kegiatan global yang teman-teman di luar sana juga bisa ikut kayak gitu. Baik itu dari rumah sendiri ataupun mau gabung kita di venue kegiatan. Nah, kebetulan venue kegiatan kita itu ada di Taman Sari, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman jauh dan sedang berada di rumah, kita bisa banget ikut kegiatannya dengan mematikan lampu selama 1 jam dan jangan lupa di SG kan, dinaikkan di story Instagram dan tag EHA Banda Aceh dan kita bakal mention teman-teman semua kayak gitu. Harapannya dengan kegiatan seperti itu teman-teman bisa mulai mencintai bumi kita ini, teman-teman bisa mulai mencari tahu kalau bumi kita sedang tidak baik-baik saja kayak gitu, teman-teman. Oke, nah satu lagi dong tipsnya untuk bisa dapat penghargaan dari EHA seperti yang Mas Renal sampaikan tadi. Tipsnya adalah sebenarnya ini berdasarkan orang-orang yang udah menerima ya. Bahkan Renal pun sendiri belum mendapatkan. Oh iya. Tapi nggak berharap juga. Ini tipsnya adalah kita harus memiliki sumbangsi atau berdampak langsung kepada lingkungan. Oke, menarik banget Mas Renal. Untuk para pendengar kita udah sampai di penghujung episode HW Podcast kali ini. Dari perbincangan kita dengan Mas Renal, jelas bahwa Hour ini bukan hanya tentang mematikan lampu selama 1 jam, tetapi tentang membangun kesadaran dan kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jika 1 jam bisa membuat perbedaan, bayangkan dampak yang bisa kita ciptakan jika kita terus menerapkan gaya hidup berkelanjutan setiap hari. Mulai dari menghemat energi, mengurangi sampah, hingga mendukung kebijakan ramah lingkungan, semua itu adalah bentuk aksi nyata yang bisa kita lakukan. Jadi, Earth Hour bukan sekedar seremoni, tetapi sebuah panggilan untuk bertindak. Sekarang, pertanyaannya, Mas Renal, gimana tagline-nya Earth Hour? Tagline-nya Earth Hour itu tahun ini adalah ini aksiku 1 jam untuk bumi. Oke, ini aksiku 1 jam untuk bumi. Yang biasanya ini aksiku, mana aksimu? Sampai jumpa semuanya di episode HW Podcast berikutnya. Tetap jaga bumi karena kita hanya punya 1 planet untuk dihuni. Terima kasih Mas Renal, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.